Indonesia ngomong. Selamat pagi. Kalau orang Inggris ngomongnya Good morning. Karena kita umat muslim, tentunya kita mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Selvi Regina Putri Anggiarti, absen 30. saya Ratna Gustia Rahma, absen 27. Saya Yasul Devaras, absen 35. Saya Kalista Dwi Meiwani, absen 14. Sebelum diresmikan pada tahun 2018, Museum Empu Purwo awalnya merupakan balai penyelamatan benda cagar budaya yang tersebar dan kurang terawat. Pada tahun 2000, pemerintah Kota Malang mulai mengumpulkan berbagai benda purbakala agar terjaga dengan baik. Kemudian, pada tahun 2001, gedung bekas SDN Mojolango II ditetapkan sebagai tempat penyimpanan koleksi tersebut. Kini, Museum Empu Purwo memiliki lebih dari 130 koleksi yang terbagi dalam ruang pamer, laboratorium, dan gudang penyimpanan. Di museum ini, patung Ganesha Bunul menjadi salah satu koleksi andalan museum karena selain keunikannya, ia mewakili budaya dan seni Hindu-Buddha pada masa kerajaan di Jawa Timur. Di museum ini juga terdapat patung Ganesha yang menggambarkan Dewa Ganesha, yaitu dewa berkepala gajah dan bertubuh manusia dalam agama Hindu. Ia dikenal sebagai dewa kebijaksanaan, pengetahuan, dan penghalau rintangan. Dan terdapat patung arca tokoh yang merupakan warisan, dan disuara sebagai pelindung, batu gores yang menjadi jejak sejarah, Singastamba yang merupakan simbol kekuatan, dan ada juga patung Siwa, Prasasti Muncang, dan Siwa Mahaguru. Di sini juga terdapat sumpah palapa yang diucapkan oleh Pati Gajah Mada. Sumpah ini menunjukkan semangat persatuan dan tekad kuat untuk menyatukan wilayah Indonesia. Serta terdapat banyak sekali informasi yang dapat kita baca dengan keunikan cara penyampaian, seperti balok yang dapat diputar yang menambah daya tarik museum ini. Museum ini juga menjelaskan lini masa sejarah Nusantara, mulai dari masa praaksara saat manusia belum mengenal tulisan, lalu muncul kerajaan Hindu-Buddha seperti Sriwijaya dan Majapahit, disusul dengan kerajaan Islam seperti Demak dan Mataram. Setelah itu, datang penjajahan bangsa Eropa. Kemudian muncul pergerakan nasional hingga akhirnya Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Serta ada asal-usul Candi Singosari yang dibangun untuk menghormati Raja Kertanegara atau Raja terakhir Singosari. Di sini kita juga dapat melihat koleksi arca dan fragmen batu peninggalan pada masa Hindu-Buddha yang tersimpan rapi dalam vitrin kaca. Di sini kita juga dapat melihat diorama yang menampilkan berbagai peristiwa sejarah, seperti kisah Tunggul Ametung menculik Kendedes maupun pertempuran Ganter. Setiap diorama disusun dengan sederhana sehingga pengunjung bisa mengikuti alur cerita sejarah dari masa ke masa dengan lebih mudah. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.